Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di video pembelajaran saya. Perkenalkan, nama saya Akbar. Hari ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar ilmu pendidikan Islam. Apa saja sih dasar-dasar ilmu pendidikan Islam itu? Mari kita bahas bersama-sama. Pendidikan Islam merupakan unsur terpenting bagi manusia untuk meningkatkan kadar keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang semakin banyak tahu tentang dasar-dasar ilmu pendidikan Islam, maka kemungkinan besar mereka akan lebih tahu dan lebih mengerti akan terciptanya seorang hamba yang beriman. Sebelum kita membahas tentang dasar ilmu pendidikan Islam, mari kita bahas terlebih dahulu tentang sumber ajaran agama Islam. Sumber utama ajaran agama Islam ada 3, yaitu 1. Al-Quran, 2. As-Sunnah, 3. Ijtihad. 1. Al-Quran. Al-Quran dijadikan sebagai sumber pendidikan Islam yang pertama dan utama karena ia memiliki nilai absolut yang diturunkan dari Tuhan. Al-Quran merupakan sumber utama dalam mewujudkan tujuan pendidikan Islam. 2. As-Sunnah. As-Sunnah atau Al-Hadis ini merupakan ketetapan, perbuatan dan perkataan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan pendidikan. Sebab apapun yang menjadi perilaku Nabi Muhammad selalu berlandas pada sumber utama Islam, yakni Al-Quran. Secara sederhana, As-Sunnah merupakan jalan atau cara yang pernah dicontohkan Nabi. 3. Ijtihad. Ijtihad atau kesepakatan para ulama merupakan suatu konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada pemikiran kritis dan kesungguhan mental oleh seorang ahli dalam menemukan solusi untuk pertanyaan hukum yang belum dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Ijtihad juga digunakan untuk menentukan dan menetapkan fatwa atas hukum Islam, serta membantu umat Islam saat menghadapi masalah yang belum jelas hukumnya. Setelah membahas tentang sumber-sumber ajaran agama Islam, kemudian mari kita bahas tentang dasar-dasar operasional ilmu pendidikan Islam. Dasar operasional merupakan landasan operasional untuk menjalankan dasar ideal dan sumber pendidikan Islam. Ada 7 dasar operasional ilmu pendidikan Islam, yaitu 1. Dasar historis, 2. Dasar sosiologis, 3. Dasar ekonomi, 4. Dasar politik dan administratif, 5. Dasar psikologis, 6. Dasar filosofis, dan yang ketujuh dasar religius. 1. Dasar historis. Dasar historis adalah dasar yang berorientasi pada pengalaman pendidikan masa lalu, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan-peraturan, agar kebijakan yang ditempuh masa kini akan lebih baik. Dasar ini juga dapat dijadikan acuan untuk memprediksi masa depan, karena dasar ini memberi data input tentang kelebihan dan kekurangan kebijakan serta maju mundurnya prestasi pendidikan yang telah ditempuh. 2. Dasar sosiologis. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Sosiologi diperlukan dalam pendidikan karena konsep dan teori sosiologi memberi petunjuk kepada guru-guru tentang bagaimana seharusnya mereka membina para siswa agar mereka memiliki kebiasaan akrab, harmonis, dan bersahabat sesama teman.
3. Dasar ekonomi. Dasar yang beri perspektif terhadap potensi manusia berupa materi atau kekayaan. Pada setiap kebijakan pendidikan, haruslah mempertimbangkan faktor ekonomi, karena kondisi sosial masyarakat yang beraneka ragam akan dapat menghambat keberlangsungan pendidikan. Untuk itu, setiap kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan faktor ekonomi. 4. Dasar politik dan administratif. Dasar politik menjadi penting untuk pemerataan pendidikan. Dasar ini juga berguna untuk menentukan kebijakan-kebijakan umum, seperti undang-undang. Sedangkan dasar administratif berguna untuk memudahkan pelayanan pendidikan, agar pendidikan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan teknis dalam pelaksanaannya. 5. Dasar psikologis. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari jiwa manusia. Dasar ini yang memberikan suasana batin yang damai, tenang, dan indah di lingkungan pendidikan. Dasar ini berguna untuk mengetahui tingkat kepuasan dan kesejahteraan batiniah pelaku pendidikan, agar mereka mampu meningkatkan prestasi dan kompetisi dengan cara yang baik dan sehat. 6. Dasar filosofis. Dasar filosofis adalah dasar yang memberi kemampuan memilih yang terbaik, memberi arah suatu sistem, mengontrol dan memberi arah kepada semua dasar-dasar operasional lainnya. Bagi masyarakat sekuler, dasar ini menjadi acuan terpenting dalam pendidikan. Sementara bagi masyarakat religius seperti masyarakat muslim, dasar ini sekedar menjadi bagian dan cara berpikir di bidang pendidikan secara sistemik, radikal, dan universal, yang asas-asasnya diturunkan dari nilai lahiriah. 7. Dasar religius. Dasar religius adalah dasar yang diturunkan dari ajaran agama. Dasar ini secara detail telah dijelaskan pada sumber pendidikan Islam. Dasar ini menjadi penting dalam pendidikan Islam, sebab dengan dasar ini semua kegiatan pendidikan menjadi bermakna. Apabila agama Islam menjadi frame bagi dasar pendidikan Islam, maka semua tindakan kependidikan dianggap sebagai suatu ibadah, sebab ibadah merupakan aktualisasi diri yang paling ideal dalam pendidikan Islam. Nah, itu dia dasar-dasar operasional ilmu pendidikan Islam. Kemudian, mari kita lanjut membahas tentang dasar-dasar pokok ilmu pendidikan Islam menurut Muhammad Atiyah Al-Abrasi. Menurut beliau, ada 8 dasar ilmu pendidikan Islam, yakni 1. Tidak ada pembatasan umur untuk memulai belajar. 2. Tidak ditentukan lamanya seorang anak di sekolah. 3. Bedanya cara yang digunakan dalam memberikan pelajaran. 4. Dua ilmu jangan dicampur adukan. 5. Memperhatikan pembawaan anak-anak dalam beberapa bidang mata pelajaran, sehingga mereka dengan mudah dapat mengerti. 6. Memulai dengan pelajaran-pelajaran bahasa Arab, setelah itu pelajaran Al-Quran. 7. Perhatikan terhadap pembawaan dan insting anak-anak dalam pemilihan bidang pekerjaan. 8. Permainan dan hiburan. Dengan demikian, dasar-dasar pokok ilmu pendidikan Islam menurut Muhammad Atiyah Al-Abrasi merupakan pemikiran cemerlang yang memperhitungkan pendidikan dalam masyarakat, termasuk hal-hal kecil yang tidak terlintas dalam kebanyakan para ahli pendidikan.
Dasar ini juga merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah-pisah atau tidak berdiri sendiri, karena dasar ini sejalan dengan dunia pendidikan modern, yang intinya diharapkan dapat mengembangkan pendidikan Islam di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Nah, itu dia teman-teman. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.